Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali kembali saya Silve menyapa Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Lama tidak berjumpa, mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat. Dan ingat, saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan malam hari ini kami akan mengangkat tema tentang tema yang sekarang juga sudah menjadi perbincangan tingkat dunia, yaitu perubahan iklim. Banyak ya tanda-tanda alam yang kemudian itu kita lihat akibat dari perubahan iklim, seperti anomali cuaca, kadang panas, kadang dingin ya, hujan, dan bahkan beberapa daerah di Indonesia mengalami kekeringan, termasuk juga ada beberapa wilayah juga yang mengalami banjir. Ini dikarenakan terjadinya perubahan iklim, seperti juga gagal panen. Dan belakangan Ayo Indonesia gencar melakukan sosialisasi bahaya perubahan iklim yang terjadi saat ini, lebih khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai. Nah, beberapa kegiatan itu sudah dijalankan. Beberapa waktu lalu kita juga sempat bertemu dengan teman-teman di salah satu tempat ya, di mana teman-teman Ayo Indonesia intens untuk memberikan gambaran seperti apa perubahan iklim yang terjadi saat ini. Ya boleh, sekarang kita memikirkan COVID, ternyata memang setelah semua pihak konsentrasi ke penanganan COVID, ternyata satu hal yang lupa ya, tentang bagaimana iklim berubah secara drastis. Dan malam hari ini sudah ada dua narasumber kami yang nanti akan berbincang-bincang seputar pengalaman mereka. Nah, setelah ikut bersama Ayo Indonesia mengkampanyekan tentang perubahan iklim, terlebih khusus untuk kaum milenial, kaum muda. Ya, sudah ada di studio kami dua orang, ada Bung Franciscus Parman. Ini adalah lokal champion Ruteng ya, yang sudah digembleng dan juga sudah mengikuti pendidikan di Ayo Indonesia. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Fancy panggilannya? Ya, Fancy. Oke, apa kabar? Kabarnya puji Tuhan baik. Baik. Ya, lalu kemudian juga ada satu Dodi Putra, Ketua OMK Santo Theophilus Cowonikit Ruteng. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Siapa panggilannya, Dodi ya? Dodi. Oke, Dodi. Ya baik ya. Kita akan ngobrol walaupun di sini tidak ada pakar ya, yang kemudian itu bisa menganalisa seperti apa sih sebenarnya perubahan iklim yang terjadi secara mendunia saat ini. Lebih khusus kita skopnya kecil ya di Kabupaten Manggarai. Saya ke Fancy dulu ya. Kira-kira pengalaman Bung Fancy selama ikut teman-teman Ayo Indonesia, lebih khusus kaum milenial yang kemudian mengkampanyekan tentang perubahan iklim. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam untuk masyarakat Manggarai, secara khusus untuk masyarakat Kota Ruteng. Ya. Ya, baik. Kami dari LC Ruteng selama ini gencar bersama Ayo Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan mulai dari pelatihan dan juga ada kegiatan pendampingan secara khusus untuk coba mendalami tentang informasi perubahan iklim. Ya. Fokusnya mereka itu adalah mereka coba untuk menggiatkan orang-orang muda untuk terus berpartisipasi, memberikan kontribusi yang lebih dalam menangani isu perubahan iklim ini ya. Itu yang kami dapatkan selama ini. Jadi mereka berusaha melalui kegiatan-kegiatan konkret ya. Salah satu kegiatan yang kami jalankan di bulan ini yaitu memperingati Hari Lingkungan Hidup. Tadi siang kami melaksanakan kampanye orang muda ya. Fokusnya tentang perubahan iklim ini. Nah, Ayo Indonesia ini mendukung ya kegiatan ini, dan kegiatan ini sebenarnya kegiatan OMK Theophilus ya. Ayo Indonesia ya. Ayo Indonesia memberi dukungan ya di bawah Koalisi Pangan Baik ya. Bahwa kegiatan ini sebenarnya ya kegiatan yang sangat penting dan baik sekali, di mana keterlibatan orang muda itu yang diharapkan dari Ayo Indonesia ya. Generasi milenial yang katanya identik dengan generasi mager, malas gerak ya. Ya, kalau Bung Dodi sendiri ini ketua OMK ya. Jadi kemudian targetan utamanya atau sebagai mitra dari Ayo Indonesia adalah rekan-rekan muda ya. Entah itu OMK, ada juga Remas ya, tidak ya? Remaja Masjid ada juga ya? Ada. Seperti apa pengalamannya setelah mengikuti kegiatan tentang bimbingan bagaimana perubahan iklim itu?
Baik, selamat malam untuk masyarakat Manggarai, khususnya Kota Ruteng. Ya. Jadi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Ayo Indonesia, kebetulan mereka memilih kami dari OMK Theophilus sebagai mitra kerja berkaitan dengan kampanye tentang isu-isu perubahan iklim yang terjadi yang mendunia sekarang ini. Ya, betul. Jadi fokus utama dari kegiatan ini dari tim Ayo Indonesia mau mengajak seluruh kaum muda yang ada di Kota Ruteng ini khususnya untuk lebih sadar akan tentang perubahan isu-isu perubahan iklim yang terjadi. Jadi mungkin tadi pagi salah satu kegiatan yang kami laksanakan yaitu Jalan Sehat Bersama. Oh, ada tadi ya? Tadi pagi jam berapa itu? Pagi jam 7:30. Oh iya, kan kebetulan ada di informasi di grup ya kemarin ada ya. 7:30 itu kami ada laksanakan kegiatan kampanye berkaitan dengan isu perubahan iklim, yang dimana peserta yang ikut itu tadi ada dari 7 OMK gugus kota yang ada itu di kota, dari mana-mana saja. dari OMK Theophilus sendiri, Iya. OMK Katedral, terus dari Golodukal, semua paroki di gugus kota ya. Sementara dari luarnya itu ada dari remaja masjid, pemuda gereja Emmanuel sama GBI Rock. Oh, ada ya, semua sudah terwakili. Iya. Lalu kemarin itu sampai tergabung itu pilihnya bagaimana itu? Iya, baik. Dari Indonesia kemarin itu mereka coba untuk ke Paroki Cuanikit. Nah, di sana mereka melakukan diskusi apakah misalnya OMK bersedia atau tidak, OMK Cuanikit bersedia atau tidak untuk menjadi mitra Ayo Indonesia dalam mengkampanyekan isu perubahan iklim ini. Nah, mereka minta supaya OMK Theophilus membuat satu kegiatan konkret. Kegiatan konkret. Nah, yang mendukung kegiatan ini adalah Yayasan Ayo Indonesia itu sendiri. Nah, kebetulan OMK menerima tawaran ini dan mereka bersedia untuk menjadi panitia dalam kegiatan ini. Kegiatan itu banyak hal kampanye. Kemudian yang ada banyak hal sebenarnya yang kami dapatkan dan juga diberikan oleh Ayo Indonesia kepada orang-orang muda, baik itu di OMK Cuanikit dan juga orang-orang muda lintas agama. Khususnya berkaitan dengan bagaimana memahami isu perubahan iklim ini, apa penyebab, apa dampak, dan juga bagaimana kita menanggulangi masalah perubahan iklim ini, beradaptasi seperti itu. Lalu dari beberapa hari kegiatan, kira-kira salah satu dampak yang kemudian atau hal yang paling mengena pada teman-teman milenial sendiri itu seperti apa? Apakah kemudian pemahaman terhadap perubahan iklim itu dipahami secara detail, ataukah kemudian ada tindak lanjut dari teman-teman Ayo begitu? Kami dari teman-teman OMK juga merasa sangat bersyukur berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan Ayo Indonesia ini. Jadi wawasan kami kaum milenial berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim itu menjadi semakin luas. Sehingga pemahaman berkaitan dengan perubahan iklim itu lebih detail. Contoh konkretnya dari tim Ayo Indonesia itu lebih menggemparkan berkaitan dengan semangat untuk lebih membuang sampah pada tempatnya. Karena salah satu perubahan iklim itu karena itu terjadi karena efek dari membuang sampah secara sembarangan. Lingkungan hidup yang tidak dijaga dengan baik. Lalu respon dari teman-teman, misalkan ini dari teman-teman dari kampung, ada tidak yang dilibatkan kemudian respon mereka, atau wilayah kota dulu, gugus kota dulu? Untuk sementara kegiatan ini kami hanya lakukan di gugus kota saja. Lalu tindakan nyata selama kegiatan itu apa yang dilakukan kemarin itu di Dampek ya? Di Manggarai Timur atau bukan? Itu bukan dari kegiatan dari mungkin itu juga salah satu kegiatan mereka, tetapi kami tidak dilibatkan dalam kegiatan itu. Oh, itu kegiatan lain ya? Kegiatan lain. Oh, kegiatan lain. Ya, baik. Seperti apa nanti penjelasan dari teman-teman, kira-kira apa saja yang kemudian yang kelihatan ya? Apa sih dampak dari perubahan iklim yang terjadi di sekitar kita
Ya kita jeda dulu untuk paruh pertama di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net. Jangan kemana-mana, saya Silve akan kembali untuk Anda.